Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Daniel Rananda dari 10 MIPA 9 nomor absen 22. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep eksponen. Silakan simaklah videonya. Sejarah singkat konsep eksponen. Eksponen ditemukan oleh orang yang bernama René Descartes yang hidup pada tahun 1596 sampai 1650. Tujuan René Descartes menemukan eksponen adalah untuk menyingkat penulisan perkalian bilangan yang sama. Selanjutnya ada pengertian dari eksponen. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya sebagai perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga bisa dikenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Bentuk umum dari bilangan eksponen. Seperti yang sudah kita ketahui, bilangan eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan yang diulang-ulang. Maka, dari pengertian ini, kita bisa melihat bentuk umum bilangan eksponen adalah seperti ini. A pangkat n sama dengan A dikali sebanyak n faktor. An adalah A pangkat n, A adalah bilangan real, dan n adalah bilangan asli. A adalah bilangan pokok atau basis, dan n itu besar pangkat. Itulah bentuk dasar dari bilangan ini, di mana bilangan pokok akan dikalikan bilangan itu sendiri secara berulang-ulang. Maka didapatkanlah bentuk A pangkat N. Sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen. Di antaranya, yang pertama, ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Rumusnya adalah seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini basis yang sama itu adalah A, dan pangkatnya M dan N itu akan ditambah. Jadinya seperti ini, A pangkat M ditambah pangkat N. Contoh soalnya adalah seperti ini, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Basis yang sama itu adalah 4, dan pangkatnya itu 2 dan 3 akan ditambah. Jadinya sama dengan 4 pangkat 2 ditambah pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5. Yang kedua, ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Sama seperti yang tadi, tapi ini dikurang karena ini pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Di sini basis yang sama itu adalah A, dan M dan N ini akan dikurang karena ini dalam sifat pembagian. Sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh soalnya adalah seperti ini, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Di sini basis yang sama itu 4. Dan 5 dan 3 ini akan dikurang. Sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3. Hasilnya itu 4 pangkat 2. Yang ketiga, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Rumusnya seperti ini, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka pangkat M dan pangkat N ini harus dikali. Jadinya seperti ini, A pangkat M dikali pangkat N. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka pangkat 2 dan pangkat 3 ini harus dikali. Sama dengan 4 pangkat 2 dikali pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 6. Yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Rumusnya seperti ini, A dikali B dipangkatkan dengan M. Maka masing-masing bilangan ini A dan B akan dipangkatkan dengan M. Sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 3 kali 5 dipangkatkan dengan 2. Maka 3 dan 5 ini akan dipangkatkan dengan 2. Sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Yang kelima, untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pemilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Dengan syarat, nilai B atau nilai penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Rumusnya adalah seperti ini, A per B dipangkatkan dengan M. Di sini pemilang dan penyebutnya harus dipangkatkan dengan M. Jadinya seperti ini, A pangkat M per B pangkat M. Contoh soalnya, 5 per 3 dipangkatkan dengan 2. Di sini pemilang dan penyebutnya harus dipangkatkan dengan 2. Jadinya seperti ini, 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Yang keenam, pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya,
Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumusnya dan contohnya. Ini rumusnya, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. A pangkat N ini saat dipindahkan ke atas, pangkatnya itu menjadi negatif, menjadi min N. Jadinya A pangkat min N. Contohnya, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat min 6. 4 pangkat 6 ini saat dipindahkan ke atas, itu pangkatnya itu menjadi negatif, menjadi pangkat min 6. Jadinya 4 pangkat min 6. Yang ketujuh, pada sifat ini, kamu bisa melihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah menjadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang. Dengan syarat, nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Kita lihat rumus dan contohnya. Akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. M itu menjadi pembilang dan N-nya itu penyebutnya. Contoh soalnya. Bentar. Contoh soalnya, akar 4 dari 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. 6-nya itu menjadi pembilang dan 4-nya itu menjadi penyebutnya. Yang ke-8, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat ini, syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Selanjutnya ada pangkat bilangan bulat negatif. Jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0, M adalah bilangan bulat positif dan min M adalah bilangan bulat negatif, maka A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M dan 1 per A min M sama dengan A pangkat M. Contohnya, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. 2 pangkat 3 itu 8. Jadinya 1 per 8. Ini adalah soal-soal dari saya. Ada 2 soal. Kalian bisa buat di kolom komentar, diketik, atau kalian bisa buat di buku sendiri sebagai latihan. Ini kalian bisa SS atau kalian bisa catat sekarang. Saya kasih waktu. Sudah, jika sudah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan terima kasih.